Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Anwar Mutakin. Kali ini kita akan belajar tentang ring dan subring atau boleh dibaca subring. Ring sering diterjemahkan sebagai gelanggang. Jadi kalau kita sebelumnya terbiasa dengan bilangan real yang ada 11 sifat itu ya, membentuk sifat lapangan. Nah, ring itu ada bagian dari lapangan itu yang tidak dimiliki gitu ya, sehingga lebih terbatas. Nah, langsung saja ini definisinya. Sebuah himpunan tak kosong R yang dilengkapi dengan dua buah operasi. Kita sebut saja penjumlahan dan perkalian, walaupun bentuknya nanti beda-beda. Itu disebut ring jika untuk setiap A, B, dan C anggota R berlaku. Nah, ini ada 8. 1 sampai 5 itu penjumlahan, tertutup, asosiatif, komutatif, terdapat unsur identitas. Kemudian setiap unsurnya punya untuk setiap A anggota R terdapat D, sedemikian sehingga A tambah D sama dengan 0. Ini perlu dicatat, 0R ini penting. Jadi untuk membedakan dengan 0 yang biasa kita kenal di bilangan bulat atau bilangan real ya, atau bilangan rasional. Karena 0R ini kalau bentuknya matrik ya, matrik yang entry-nya 0 semua. Jadi jangan dibayangkan hanya 0 bilangan bulat. Kemudian pada perkalian ini ada dua, eh, tertutup, kemudian asosiatif, dan gabungan keduanya yaitu eh, distributif. Nah, di sini D-nya tidak saya tuliskan negatif A ya, karena ya nanti bisa dibuktikan bahwa yang memenuhi ini hanya eh, satu buah saja, yang kemudian nanti kita tulis sebagai negatif dari A. Ini beberapa contoh. Oh, sebelum ke contoh ada tambahan. Kalau ring tersebut komutatif terhadap perkalian, AB sama dengan BA untuk setiap A dan B anggota R, maka disebut ring komutatif atau ring abelian. Kemudian di sini tidak ada identitas perkalian ya. Kalau eh, ring tersebut mempunyai identitas perkalian, ini saya tulis juga 1R, supaya tidak selalu membayangkan satu bilangan bulat atau satu bilangan real. Karena satunya ya tergantung si R-nya ini, himpunannya seperti apa. Sehingga berlaku seperti ini, maka di ring tersebut dikatakan ring dengan identitas. Ring yang mempunyai identitas. Nah, ini beberapa contoh tentang ring, himpunan bilangan bulat ya, sebagai model awalnya. Terhadap penjumlahan dan perkalian biasa, itu adalah ring. Zn, operasinya adalah penjumlahan dan perkalian modulo. Kemudian himpunan bilangan bulat yang genap. Tapi yang bilangan ganjilnya, himpunan bilangan bulat yang ganjil, itu bukan ring. Karena penjumlahan dua buah bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan genap, yang berarti tidak tertutup. Itu contoh-contoh ring, dan O ini adalah contoh yang bukan ring. Kemudian himpunan matrik 2 kali 2 yang entry-nya bilangan real. Ini ya. Itu juga adalah ring. Nah, untuk keperluan itu cara menuliskannya ya mungkin harus berlatih ya, terutama walaupun kita tahu gitu ya, tapi kadang-kadang menuliskannya harus dilatih supaya lebih efisien. Nah, lihat ini cara menuliskannya. Oke, ini ya. Jadi ini membuktikan bahwa MR tadi himpunan matrik 2 kali 2 yang entry-nya bilangan real. Nah, ini soalnya gitu ya. Misalkan A, B, C seperti ini, anggota MR. Nah, sifat tertutupnya terhadap penjumlahan ini. Kemudian ini perkaliannya, ini penjumlahan perkalian dengan argumen ini. Eh, karena R itu tertutup terhadap penjumlahan dan juga perkalian, maka ya hasil jumlah ini entry-nya pasti semuanya bilangan real. Ini juga semuanya bilangan real, sehingga A plus B dan A kali B adalah anggota matrik atau MR tersebut. Kemudian ini cara menuliskan sifat asosiatif. Kita kerjakan dulu untuk A plus B, karena yang dikurung A plus B di sini. Setelah itu jumlahkan dengan yang ini, kita pisahkan. Karena bilangan real juga bersifat asosiatif, kita bisa manfaatkan terhadap penjumlahan, sehingga seperti ini.
Kemudian sehingga akhirnya tadi A plus kurungnya pindah ya, B plus C. Berikutnya komutatif ya terhadap penjumlahan karena bilangan real itu bersifat komutatif. Kemudian unsur identitasnya adalah matrik 0, matrik 2 kali 2 yang entry-nya 0 seperti ini. Nah, kemudian saya menuliskannya solusi persamaan ya. Tapi berdasarkan definisi tadi yang saya tuliskan, menuliskannya bukan pakai persamaan tapi misalkan kita ambil anggota MR yaitu ini A tadi ya. Nah, kita pilih yang seperti ini. Sehingga matrik A ini ditambah matrik ini kita sebut saja matrik D misalnya. Ketika dijumlahkan hasilnya matrik 0. Berarti ada unsur identitas. Nah, tadi perkalian sudah ya sifat tertutupnya. Nah, ini cara menunjukkan sifat asosiatifnya. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini adalah sifat distributifnya. Jadi mulai dari sini gitu ya, berakhir di sini. Nah, harus dua kali dalam hal ini ya. A B plus C sama dengan AB plus AC, nanti B plus C kali A sama dengan BA plus CA. Hanya kebetulan kalau matrik itu kan tidak komutatif ya. Jadi dengan cara yang sama seperti itu akan kita peroleh. Nah, itu contoh menuliskan bukti tentang suatu himpunan yang dilengkapi dengan dua buah operasi adalah ring. Cukup banyak yang harus dibuktikan, ada 8. Kembali lagi ke PPT tadi. Kemudian himpunan T yang isinya semua fungsi kontinu dari R ke R dengan operasi penjumlahan dan perkalian fungsi adalah ring. Jadi F plus G-nya didefinisikan F plus G dalam kurung X sama dengan Fx tambah Gx. Perkaliannya F kali G itu adalah Fx dikali Gx. Kemudian ya ini sebaiknya ditulis detailnya ya supaya tahu, supaya terlatih. Kemudian tidak mesti bilangan, yang seperti ini juga adalah ring dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang didefinisikan pada tabel. Nah, ini silakan dicek. Kalau tertutupnya sudah terlihat dari sini ya. Yang ada di kotak ini tidak ada yang keluar dari X, R, S, T. Ini juga sama perkaliannya. Apakah asosiatif, sifat asosiatifnya silakan dicek. Nah, sebagai latihan saja. Nah, ini contoh soal yang lainnya ya. Misalkan R ini adalah ring. Gitu ya. Anggotanya R kecil ST dengan penjumlahan dan perkalian. Penjumlahannya ada di tabel, perkaliannya ada sebagian. Yang diminta adalah melengkapi tabel perkalian tersebut. Jadi kita harus mencari S kali T apa isinya di sini. Ingat ini adalah ring yang diketahui. Artinya sifat yang 8 itu bisa kita gunakan. Kemudian kita juga harus mencari T dikali S dan T dikali T. Nah, tentu kita harus memanfaatkan sifat karena sudah ada penjumlahannya, sifat distributif. Nah, kira-kira seperti ini, S kali T, ya. T-nya, S ada di sini, T-nya kita ambil dari sini. Bisa R tambah T, bisa juga T tambah R. Tapi kalau ini saya ganti dengan R tambah T, nanti akan dapat S kali R ditambah S kali T. Padahal S kali T yang mau kita cari. Oleh karena itu saya pilih yang ini. Jadi si T-nya itu adalah S tambah S. Pakai sifat distributif, T tambah T-nya cari di sini S. Maka di sini isinya S. Itu ya. Kemudian berikutnya T dikali S. Nah, T-nya juga yang saya ganti dengan S tambah S, maka diperoleh S juga. Dan untuk mencari T kali T, sama tadi menggunakan ini T, salah satu T-nya yang diganti. Nah, seperti itu. Sehingga di sini isinya S, T kali S sama dengan S, T kali T sama dengan T. Nah, ada beberapa tambahan, ada namanya integral domain, itu ring komutatif yang punya identitasnya tidak sama dengan 0, identitas perkalian maksudnya. Tidak sama dengan 0, kalau 0 sih udah pasti punya ya. Memenuhi sifat, jika A kali B sama dengan 0R, maka
A sama dengan 0R atau B sama dengan 0R. Nanti yang seperti ini artinya tidak memiliki pembagi 0, tapi nanti pembahasannya. Ada juga division ring, ini pengertiannya, punya identitas dan setiap unsur yang tak 0, ya, yang bukan 0R, punya namanya inverse perkalian lah, kira-kira seperti itu. AB sama dengan, sehingga A kali B sama dengan. Dan terakhir itu lapangan, seperti yang dipenuhi oleh bilangan rasional, bilangan real. Itu ring komutatif, punya identitas, dan setiap unsur tak nolnya punya inverse, gitu ya. Seperti ini. Nah, ini yang struktur aljabar yang paling luas, namanya juga lapangan ya. Kalau ring kan gelanggang, bayangkan aja tempat bertinju itu kan sempit ya. Kalau lapangan ya lebih luas. Itu beberapa definisi tambahan, tapi pokok bahasan kita adalah ring. Kalau memenuhi ini namanya integral domain ringnya itu. Kalau memenuhi ini namanya division ring. Kalau memenuhi yang tertulis di sini namanya lapangan. Nah, lanjut ke contoh. Nah, ini kalau dikotret lumayan lama. Sebetulnya mudah, tapi seperti pekerjaan kuli ya. Banyak yang harus ditulis, maka saya dalam bentuk slide saja. Himpunan bilangan bulat Z, kemudian diberi ini tambah apa namanya? Ditambah begini, tapi A tambah B kurangi 1. Ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat biasa kalau yang sebelah kanan. Ini perkaliannya. A kali B dikurangi A plus B ditambah 2. Nah, dengan operasi tersebut, periksalah apakah Z membentuk ring. Nah, yang tertutupnya sih sudah jelas, karena tambah kurang kan tertutup ya. Begitupun komutatif. Nah, ini kan A tambah lingkaran. Apa ya bacanya enaknya? Ya pokoknya begitu aja ya. A tambah B kurangi 1, akan A tambah B-nya bisa saya tukar dari B tambah A. Seperti ini. Jadi dapat begini. Kemudian sifat asosiatifnya. Lihat definisi penjumlahannya. Nah, seperti ini. Sekarang kita menjumlahkan A. Kita menambahkan dalam lingkaran ini. A tambah B kurangi 1 dengan C. Maka ini tambah C kurangi 1. Diuraikan, tinggal digeser kurungnya aja karena terhadap penjumlahan biasa himpunan bilangan bulat itu bersifat asosiatif. Nah, seperti ini, maka diperolehlah ini. Jadi tertutup, komutatif, asosiatif. Berikutnya adalah apakah punya identitas penjumlahan? Kita cari identitasnya dengan cara seperti ini. Jadi cari B sehingga A ditambah B sama dengan A. Ya, tapi tambahnya tambah yang ini. A tambah B-nya itu jadi ini A plus B kurangi 1, maka diperolehlah B-nya sama dengan 1. Jadi kalau gitu terdapat satu anggota himpunan bilangan bulat sedemikian sehingga A tambah 1 sama dengan A untuk setiap A anggota himpunan bilangan bulat. Nah, dalam hal ini 0R-nya adalah 1. Jadi kalau pada penjumlahan dan perkalian, pada penjumlahan himpunan bilangan bulat itu identitasnya adalah 0, tapi pada operasi seperti ini identitasnya adalah 1. Ini yang saya sebut sebagai 0R. Ya. Kemudian inverse penjumlahan ya, nanti kita sebut lawan inverse itu. Inverse penjumlahan. Kita cari dulu A tambah apa supaya sama dengan 1. Oh, ini ada kesalahan nulis nih. Ini ada kesalahan nulis ya, atau saya perbaiki aja. Ini seharusnya tidak ada. Sebentar. Nah. Ya. Harusnya ini tidak ada. Oke. Lanjutkan. Nah, kita cari dulu berapa C-nya gitu ya. Nah, A tambah C kurangi 1 sama dengan 1.
Jadi C-nya saya peroleh negatif A tambah 2. Jadi kalau begitu untuk setiap A anggota bilangan bulat, pilih ya, tepatnya itu pilih negatif A plus 2 anggota Z, sehingga kalau ini ditambahkan hasilnya 1. Apa 1 ini? Itu identitas 0R tadi. Ya. Oke, lanjut ke perkalian. Kalau tertutupnya sudah ya, nih. Jelas ini tertutup karena penjumlahan dan perkalian pada himpunan bilangan bulat bersifat tertutup. Nah, ini sifat asosiatifnya. A kali B kurung ya, dikali C. Nah, kerjakan dulu yang ini. Dapatlah ini ya, kali C. Nah, sekarang antara sesuatu dikali C. Ya udah, sesuatu kali C dikurangi sesuatu tambah sesuatu kali B sesuatu tambah C tambah 2 belakangnya. Uraikan sampai ketemu begini. Nah, kita kan agak susah mengarahkan ke A kali dalam kurung B kali C. Kalau kesulitan di situ, mulai saja dari bawah. Jadi A kali dalam kurung B kali C tadi, mulai dari bawah, nanti ketemu di sini. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi disusul dari bawah ini ke sana, ke sana, ke sana, menyesuaikan aja. Gitu caranya. Sehingga diperolehlah sifat asosiatif terpenuhi. Berikutnya adalah sifat distributif. Strateginya kurang lebih sama dengan sifat asosiatif tadi. Ini kerjakan dulu yang dalam kurung seperti ini ya. Lanjutkan sehingga diperoleh seperti ini. Jadi harus hati-hati membacanya. Jadi sifat distributif sampai saat ini berarti 1 sampai 8 terpenuhi sehingga Z yang dilengkapi dengan operasi tambah seperti ini dan kali seperti ini adalah ring. Apakah ada tambahan lanjut? Tambahan lanjutannya identitas perkalian misalnya. Kita cek, ternyata punya dia. A kali B sama dengan A. Berapa B yang memenuhi? Kotret di sini ternyata dapat 2. Nah, dalam hal ini 1R-nya adalah 2. Kalau biasanya kan 1 ya di bilangan bulat. Nah, gitu ya. Jadi terdapat 2 anggota bilangan bulat sedemikian hingga A, oh ini salah nih, kali nih ya, harusnya kali nih. Oke lah, nanti kalau saya koreksi lama. Atau saya koreksi saja. Oke. Ini harusnya oke lah kali ya, kalau saya koreksi sama dengan A untuk setiap A anggota himpunan bilangan bulat. Jadi dengan demikian kesimpulannya ini ring yang komutatif. Oh, komutatifnya belum ditunjukkan ya. Tapi gampang kok menunjukkan komutatifnya. Ini tadi. Nah, A kali B sama dengan ini AB dikurangi A plus B tambah 2. Ini tinggal dibalik karena dia komutatif terhadap perkalian biasa. Jadi BA. Ini dibalik jadi B plus A. Maka ini sama dengan B kali yang ini A. Gitu ya. Komutatif. Tapi ini ada identitas perkalian. Jadi ring komutatif yang mempunyai identitas. Ini kurang nih keterangannya. Ring komutatif yang mempunyai identitas. Nah, apakah dia punya inverse perkalian? Ya, pasti tidak punya ya. Setelah dipotret, diperoleh B-nya itu sama dengan A dibagi A kurangi 1. Ingat, di sini inverse perkalian itu untuk A tidak sama dengan 1, karena 1 adalah 0R-nya. Ya, ini ada anggota Z yang tidak punya inverse perkalian. Yang punya hanya 2 ya, karena 2 dibagi 2 kurangi 1 kan 1 tuh. Satu lagi negatif 1. Berapa? 0. Satu lagi. 0 dibagi 0 kurangi 1. Ya hasilnya 0. Jadi ya seperti penjumlahan dan sebelumnya. Atau perkalian bilangan bulat. Dia tidak punya inverse perkalian. Tapi ada tambahan lanjut. Kalau di buku ada pertanyaan. Apakah ini integral domain? Ingat definisi integral domain. Ini kalau dikalikan. Kali yang lingkaran ini ya. Itu mesti sama dengan, kalau ini sama dengan 0 gitu ya, 0 di R, ingat 0 R-nya adalah 1. Maka akibatnya
A sama dengan 0R atau B sama dengan 0R. Ingat 0R-nya 1 ya. Saya harus ingatkan berkali-kali karena ini ada perubahan kebiasaan. New normal. Gitu ya. Nah, setelah diuraikan, lihat uraiannya, ternyata A kali B sama dengan 1, 1 itu 0R, mengakibatkan A sama dengan 1, satunya 0R, atau B sama dengan 1, satunya 0R. Dengan demikian, lebih luas lagi, ini adalah integral domain. Ya, sebagaimana himpunan bilangan bulatnya juga. Gitu ya. Oke, lanjutkan ke subring. Berdasarkan contoh sebelumnya, himpunan bilangan bulat yang negatif itu bukan ring ya. Dia adalah subset dari himpunan bilangan bulat, tapi dia bukan ring. Sehingga tetapi kalau subset dari suatu ring itu membentuk ring, nah itu yang kita sebut sebagai subring atau subring lah, boleh dibacanya. Ini definisinya. Misalkan R adalah ring dan S himpunan bagian dari ring tersebut yang tidak kosong. Maka S adalah subring dari R jika S adalah ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian yang sama dengan di R. Ya, jadi harus sama. Kalau beda ya tidak termasuk subring. Nah, kan ada 8 tuh. Kalau 8 lumayan juga repot. Oleh karena itu ternyata cukup 4 ini saja. Tertutup untuk menunjukkan bahwa S itu ring, cukup tunjukkan 4 ini. Tertutup terhadap penjumlahan, tertutup terhadap kalian, unsur identitas 0R-nya ada di S, dan setiap anggota S, setiap A anggota S, ada anggota B di S, sedemikian sehingga A tambah B sama dengan 0R. Jadi sifat asosiatif penjumlahan, komutatif penjumlahan, kemudian asosiatif perkalian, dan distributif itu diwarisi langsung oleh subsetnya. Sehingga tidak perlu dibuktikan. Ya, karena semua anggota S adalah anggota R di sini. Maka sifat-sifat yang tadi saya sebutkan juga diwarisi. Lanjut, misalkan ini contoh soalnya, misalkan T adalah ring yang isinya semua fungsi kontinu dari R ke R, ada di contoh ring ya. Buktikan S yang anggotanya seperti ini adalah subring. Semua fungsi kontinu dari R ke R yang F2-nya sama dengan 0 atau grafik fungsinya melalui titik 2,0. Nah, cukup dibuktikan yang 4 tadi itu ya. Yang pertama tidak kosong. Kenapa tidak kosong? Ambil aja IX sama dengan 0, maka I2-nya pasti 0. Ya, sehingga I anggota S. Kemudian kita tunjukkan F tambah G-nya. Untuk misal F dan G anggota S, maka untuk menunjukkan bahwa F plus G anggota S, ya kenakan pada 2. F plus G untuk 2 sama dengan, ini definisi penjumlahan fungsi ya, F2 tambah G2. Karena F dan G-nya anggota S, maka F2-nya 0, sama dengan 0, G2-nya sama dengan 0, sehingga ini hasilnya 0. Begitupun perkaliannya. Jadi kalau begitu F tambah G anggota S dan F kali G anggota S. Identitasnya adalah IX sama dengan 0. Nah, jelas ini anggota S. Ya, tadi sudah disebutkan di atas. Nah, perhatikan bahwa F tambah I-nya, lihat di sini. Fx tambah Ix sama dengan Fx tambah 0. Ya, Ix-nya kan 0, sama dengan Fx. Nah, sehingga F tambah I sama dengan F. Yang berikutnya adalah tunjukkan bahwa semua unsur di S punya lawan. Lawan itu penjumlahan ya, inverse penjumlahan. Misal F anggota S, nah, kalau begitu pilih saja hanya itu sama dengan negatif F. Nah, negatif F itu apa? Hx sama dengan negatif Fx. Jadi H-nya ini adalah negatif Fx. Nah, jelas H-nya anggota S. Ini lihat. Dan kalau kita jumlahkan F plus Gx sama dengan Fx ditambah negatif Fx, ya sama dengan 0. 0 itu sama dengan Ix, identitasnya tadi. Jadi seperti ini. Nah, berdasarkan uraian tersebut, ya himpunan S adalah subring dari T. Demikian tentang ring dan subring. Kita lanjutkan ke sifat-sifat ring pada video berikutnya. Semoga bermanfaat.